pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banjarmasin terus berupaya menekan pelanggaran penggunaan frekuensi radio dan alat telekomunikasi oleh pemerintah maupun internet service provider, termasuk melalui sosialisasi kepada stakeholder terkait. Seiring perkembangan zaman, penggunaan spektrum frekuensi radio serta alat telekomunikasi oleh pemerintah maupun internet service provider makin marak di tengah masyarakat tanpa mengetahui harus ada izin penggunaan maupun dampak yang dihasilkannya. Ternyata berdasarkan data Balmon kelas 2 Banjarmasin, ada 1.000 lebih pelanggaran yang tercatat secara periodik. Setidaknya hal itu terungkap ketika sosialisasi tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi oleh instansi pemerintah dan internet service provider di Kalimantan Selatan berlangsung di satu hotel berbintang di Kabupaten Banjar Selasa 4 Juli lalu. Menurut Kabalmon, saat ini paling banyak pelanggaran terjadi di penggunaan ISP yang dampaknya dirasakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Memang secara akumulasi itu ada sekitar 1.000 lebih pelanggaran. Makanya kita secara periodik lah untuk menekan angka pelanggaran ini, khususnya pada pengguna frekuensi ISP. Pelanggaran itu karena rata-rata mereka tidak tahu bahwa penggunaan frekuensi itu perlu diatur. Upaya yang kita berikan adalah upaya pencegahan supaya pelanggaran-pelanggaran itu tidak masif nanti. Selain ini apa lagi upaya Balmon ke depannya? Nah, ini upayanya baru tingkat sosialisasi. Kemudian ada upaya yang langsung door to door, bisa berupa inspeksi atau observasi monitoring ke lapangan atau pengukuran, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Yang banyak terganggu sementara informasi yang masuk itu frekuensi untuk BMKG. BMKG itu adalah penting untuk memonitor cuaca, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Itu harus clear, dan pengganggunya itu kebanyakan dari ISP. Edi menambahkan pelanggaran ini bisa saja terjerat jadi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, mulai dari denda ratusan juta rupiah hingga ancaman pidana jika mengganggu frekuensi penerbangan yang berakibat terjadinya insiden meninggal dunia. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, tahukah Anda mengenai stunting? Seperti kita ketahui bersama. Nah, kali ini pemirsa, Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Banjarmasin melalui Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga menggelar seminar tentang pencegahan stunting agar stunting ini tidak terjadi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Banjarmasin dalam sebuah seminar menyuarakan pencegahan potensi terjadinya kasus stunting dengan komitmen bersama menolak pernikahan dini. Ini akan menjadi komitmen bersama untuk menolak terjadinya pernikahan dini. Hal itu seperti disampaikan Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga PRK MUI Kota Banjarmasin, Hajah Mariana, di sela acara seminar beberapa waktu lalu. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Kota Banjarmasin. Mungkin seperti dikatakan Bapak Asisten 1 tadi, angka stunting di Kota Banjarmasin masih tinggi. Yang hadir di sini sebagai peserta, panjangan lidah menyampaikan kepada keluarga dekat, lingkungannya apa dampak dari pernikahan dini anak yang mengakibatkan yang pertumbuhan stunting itu. Menurutnya perlu meningkatkan komitmen bersama mencegah peningkatan kasus stunting atau anak gagal tumbuh disebabkan salah satunya karena pernikahan dini. Oleh karenanya, Komisi PRK menggelar seminar terkait hal tersebut bertempat di Sekretariat MUI Kota Banjarmasin di kawasan Jalan Masjid Jami. Seminar ini mengundang berbagai organisasi wanita, baik dari Muhammadiyah dan NU, serta sejumlah para pelajar putri di kota ini dalam upaya bersama untuk mencari solusi guna mengurangi atau meniadakan terjadinya pernikahan dini di Banjarmasin. Murtasiah, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Kedutaan Amerika Serikat kembali melanjutkan pertukaran kebudayaan di beberapa kota besar di Indonesia, salah satunya Banjarmasin.
SMP Negeri 6 berkesempatan disambangi grup musik country Ashley Campbell and Band yang memukau para undangan. Kehadiran Kedutaan Besar Amerika Serikat bersama Ashley Campbell and Band disambut antusias keluarga besar SMP Negeri 6 Banjarmasin Sabtu 1 Juli lalu. Di kesempatan itu diperkenalkan salah satu kebudayaan Indonesia, khususnya tarian Banjar Radap Rahayu, untuk menyambut kehadiran para tamu. Kegiatan yang dikemas dalam American Music of Road Country Workshop di sekolah tersebut untuk mengenalkan kebudayaan antar negara. Sementara dipilihnya musik country dalam pertukaran kebudayaan ini karena itu musik tradisional berasal dari desa atau luar kota yang hampir memiliki kesamaan dengan musik panting di Banua Banjar. First, we love Banjar music, and so any opportunity to come back and to maintain the relationship between the embassy and the wonderful people here and the work that they're doing, we want that opportunity. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemko Banjarmasin, Mahli Riyadi, menyatakan ini suatu kehormatan dengan kunjungan musik country ternama di dunia hadir di Banjarmasin dan satu bagian dari saling menghargai antar budaya. Acara ini kita bersyukur mendapat kunjungan dari grup musiknya Amerika, musik country yang tentunya selama ini sudah sangat populer sekali di dunia, dan ini bagian dari program Kedutaan Amerika Serikat pertukaran budaya ya, dalam hal ini tentu musik. Nah, kita tentu selama pemerintah Kota Banjarmasin menyambut baik kunjungan ini, dan ini bagian dari saling menghargai antar budaya. Kita punya kebudayaan, mereka punya kebudayaan, sehingga melalui kebudayaan ini merupakan sebuah komunikasi universal antar bangsa di dunia ini yang tentunya kita harapkan sebagai jembatan komunikasi untuk kerjasama yang lebih luas lagi. Dalam penampilannya, Ashley Campbell membawakan beberapa lagu andalan hingga membuat semua tamu undangan, termasuk siswa, larut dalam alunan irama country. Tak ayal banyak dari mereka ikut berjoget, mengiringi alunan melodi yang seakan menghipnotis suasana di siang itu. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Sementara itu pemirsa, kehadiran musisi country asal Amerika seakan sebuah mimpi besar bagi SMP Negeri 6 Banjarmasin karena peserta didiknya selalu juara dalam bidang tarik suara, sehingga ini menjadi motivasi bagi siswanya. Rasa gembira itu terpancar dari raut wajah Kepala SMP Negeri 6 Banjarmasin, Aminsah. Betapa tidak, sekolah ini kedatangan musisi kenamaan asal Amerika Serikat, Ashley Campbell and Band, dalam program pertukaran kebudayaan. Untuk menyambut kehadiran mereka, pihak sekolah telah mempersiapkan siswa bertalenta yang fasih berbahasa Inggris sebagai pembawa acara, tarian, dan lainnya. Menurut Amin, ini sebuah mimpi besar yang terwujud untuk memotivasi siswanya agar terus mengasah kemampuan di bidang tarik suara. Apalagi SMP Negeri 6 selama ini meraih juara pertama lomba menyanyi di FLS 2N tingkat kota. Karena itu inilah sebuah bentuk rasionalisasi kebudayaan di Kota Banjarmasin. Kepala Ashley Campbell dan ini merupakan sebuah bentuk rasionalisasi kebudayaan di Kota Banjarmasin. Dan kita mendapat dukungan penuh juga dari pemerintah Kota Banjarmasin bersama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, di mana SMP Negeri 6 diberikan apresiasi untuk berkreasi. Dan kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Kita punya Smart Student English, di mana siswa-siswa kita sudah memiliki kemampuan talenta berbahasa Inggris yang tadi sudah kita lihat dalam kegiatan workshop assembly musikal itu. Dan kita juga mempersiapkan talenta musikalitas, yaitu musikalitas country. Dan alhamdulillah SMP selalu juara FL2SM peringkat 1 se-Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin turut mengapresiasi apa yang dilakukan SMP Negeri 6 yang membuat musisi luar negeri berkunjung ke sini. Ini selaras visi wali kota yang meningkatkan kebudayaan. Harapkan ya, kunjungan wisata
dunia nasional. Ini salah satu daripada kolaborasi antara Banjarmasin ya. Bersyukur SMP 6 menjadi pilihan utama workshop musik country Amerika yang dilaksanakan di bawah oleh Kedutaan Besar Amerika, Bu Chris. Kita sangat bersyukur pada tadi sesuai dengan visi misi wali kota yang mana untuk meningkatkan salah satu di kebudayaan atau di bidang musik ya. Nuryadi juga mendorong antusias siswa yang ingin mengenal lebih dalam lagi musik country sehingga wawasan siswa mengenai musik semakin lebih luas. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, Dinas Sosial mendukung penuh suksesnya Kemah Bela Negara Nasional di Kalimantan Selatan. Hal itu dibuktikan dengan persiapan berbagai sarana dan prasarana seperti peralatan tenda, dapur umum hingga mobil water treatment untuk kebutuhan minuman para peserta. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan terus memberikan dukungan untuk suksesnya Kemah Bela Negara Nasional yang akan berlangsung 10 sampai 16 Juli 2023 di Kiram Park, Kabupaten Banjar. Menurut Wakil Ketua Warda Gerakan Pramuka Kalsel, Bidang Pengabdian Masyarakat, Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana, Ahmadi, sebagai bentuk dukungan terhadap event nasional tersebut sudah mempersiapkan berbagai sarana prasarana yang diperlukan. Di antaranya seperti peralatan tenda, dapur umum, hingga mobil water treatment untuk kebutuhan minuman para peserta. Tak hanya itu, Dinas Sosial juga bakal menyiapkan 3 unit tangki air untuk kebutuhan air bersih serta alat pemadam kebakaran sebanyak 2 unit. Sarana dan prasarana kita persiapkan, termasuk tenda, semua tenda kebutuhan ini sudah kita siapkan, saat ini sudah siap ready. Kemudian dapur umum ada 3 unit yang kita serahkan, yang kita siapkan, termasuk personil dan bahan-bahan permakanannya. Kemudian mobil water treatment yang minuman siap saji yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh peserta, dan kebutuhan ini sangat mutlak dan harus tersedia. Dan ini sedang kita persiapkan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Pak Sekda tadi juga tentang sarana air bersih, kita siapkan tangki 3 buah. Kemudian peralatan pemadam kebakaran juga ada 2 unit kita siapkan. Kemudian alat perteka rescue, apa yang dikhawatirkan juga tadi oleh Kadis Kehutanan, kita sudah siapkan. Itu bila mana dari Basarnas tidak terhandle dengan baik, nah kita siap untuk melakukan penambahan pasukan atau ring lokasi yang sangat berbahaya yang memerlukan pengawasan ekstra. Ini kita siap. Terkait dapur umum, Ahmadi mengaku akan ditempatkan di 3 lokasi Kemah Bela Negara Nasional, yaitu di Kiram Park, Tahura Sultan Adam, dan Desa Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Kemah Bela Negara Nasional 2023 bakal diikuti 1.183 peserta dari perwakilan 17 provinsi se-Indonesia. Buhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, kita akan ikuti bersama pembayaran dam haji Tamatu. Informasinya akan hadir sesaat lagi.